Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tanza bersama dengan teman saya Daniel Lim, Ruby Safira, dan Sylvia Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen proyek yang telah kami laksanakan. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi di seluruh penjuru dunia hingga sekarang tahun 2022 mengharuskan kita sebagai masyarakat untuk menggunakan masker agar mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, virus ini sangat mudah untuk masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, kita harus menggunakan masker kapanpun karena jika kita ada kontak fisik dengan orang tersebut dan tidak menggunakan masker akan sangat mudah tertular. Maka dari itu, kami mengerjakan proyek bagi masker ini yang disebut dengan Gomas Up agar meningkatkan kewaspadaan masyarakat Kota Batam untuk selalu memakai masker di tempat umum. Nah, saya akan menjelaskan mengenai Executive Summary of Project Chapter. Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 13 Februari, 26 Februari, dan 27 Februari 2022 di sekitar lokasi Batam Center. Nah, proyek ini dilaksanakan sekitar pukul 3 sore hingga selesai. Nah, kami berbagi 35 kotak masker dengan jumlah 10 kotak masker per harinya, dan 5 lagi kami bagikan kepada 5 orang beruntung di hari tersebut. Nah, durasi pembagian masker ini sekitar 1 bulan, yaitu dari 28 Januari 2022 hingga 27 Februari 2022. Untuk melihat dokumentasi kami dapat dilihat di Instagram kami yaitu gomaxup_. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai work breakdown structure. Pembagian masker Gomaxup ini diawali dengan adanya inisiasi. Nah, inisiasi ini terdiri dari pembuatan proyek dan pemilihan manajemen proyek. Inisiasi ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2022. Kemudian dilanjutkan dengan perencanaan, yaitu penentuan skop, pembuatan jadwal, serta budget dan biaya. Nah, perencanaan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2022. Kemudian dilanjutkan dengan eksekusi dan kontrol. Nah, eksekusi dan kontrol ini terdiri dari manajemen pembelian, manajemen produk, manajemen biaya, dan manajemen pembagian masker. Eksekusi dan kontrol ini dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2022 hingga 21 Februari 2022. Dan yang terakhir adalah penutupan. Nah, penutupan ini terdiri dari pembuatan laporan dan pembubaran anggota. Dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2022. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Change Control Management. Yang pertama, pembelian masker melalui e-commerce oleh Sylvia Ramadhani, diselingi oleh pembelian plastik masker oleh Ruby Safira. Kemudian, setelah masker tiba di rumah Sylvia Ramadhani membantu untuk distribusikan masker tersebut ke para anggota. Begitu juga dengan Ruby Safira, membantu distribusikan plastik masker ke para anggota. Setelah para anggota menerima masker dan plastik masker, para anggota membantu untuk bungkus masker, yaitu satu plastik berisi 3 masker. Kemudian setelah masker telah dibungkus, masker dikumpulkan oleh Tanza, yaitu saya sendiri. Kemudian setelah masker dikumpulkan, masker dibagikan. Nah, pembagian masker ini dilaksanakan oleh seluruh anggota, yaitu saya sendiri Tanza, bersama rekan saya yaitu Daniel Lim, Ruby Safira, dan Sylvia Ramadhani. Nah, saat pembagian masker juga dilaksanakan dokumentasi. Dokumentasi dikumpulkan oleh Daniel Lim, kemudian setelah dokumentasi dikumpulkan, dokumentasi tersebut diposting di akun Instagram oleh Tanza, yaitu saya sendiri. Jadwal dan manajemen waktu, di sini saya akan menjelaskan mengenai milestone dan perkiraan jangka waktu penyelesaian. Yang pertama, untuk proyek disetujui di perkiraan 1 hari setelah inisiasi. Pembuatan akun Instagram sebagai media dokumentasi perkiraannya adalah 2 hari setelah proyek disetujui. Selanjutnya kami akan melakukan pemesanan masker di e-commerce dan pembelian plastik perkiraannya 3 hari setelah proyek disetujui. Pembagian masker kepada masyarakat perkiraannya yaitu setiap hari Minggu selama 3 minggu berlangsung. Pembuatan laporan perkiranya yaitu setelah pembagian masker dilaksanakan selama 3 minggu. Dan ini adalah tabel estimasi tanggal dan aktivitas yang dilakukan. Pada tanggal 28 Januari 2022, proyek disetujui. Tanggal 30 Januari kami membuat akun Instagram. Tanggal 31 Januari kami melakukan pembelian masker pada e-commerce dan membeli plastik. Tanggal 7 Februari kami membungkus masker. Pada tanggal 13 Februari, 26 Februari, dan 27 Februari kami membagikan masker kepada masyarakat umum.
dan pada tanggal 28 Februari kami membuat laporan pelaksana kegiatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen biaya dan anggaran yang dapat dilihat tabelnya di slide ini. Untuk estimasi harga kami yaitu, kami membeli masker dengan harga 10.000 per kotak, kami membeli sebanyak 35 kotak dengan total harga 350.000. Kami membeli plastik dengan harga 15.000 per bungkus, kami membeli sebanyak 6 bungkus dengan total biaya 90.000. Jadi, estimasi total biaya keseluruhan kami adalah 440.000. Untuk realisasi harga yang kami dapatkan adalah kami membeli masker dengan harga 7.000 per kotak, kami membeli sebanyak 35 kotak dengan jumlah totalnya 245.000, kami membeli plastik dengan harga 15.000 per bungkus, kami membeli sebanyak 5 bungkus dengan total harga 75.000, total biaya keseluruhan kami yaitu 320.000. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai quality management-nya. Kami membeli masker baru yang belum digunakan, kami memastikan sanitasi masker, proses pembungkusan masker, kami membungkus masker dengan plastik baru supaya tidak terkontaminasi kuman. Masyarakat mendapatkan masker yang dijamin kebersihannya. Oke, selanjutnya Human Resource Management. Yang pertama itu ada Daniel yang berperan sebagai Project Manager. Project Manager ini memiliki tugas yaitu memastikan proyek berjalan dengan lancar, memastikan kualitas masker yang dibagikan, ikut serta dalam membungkus masker dan membagikan masker. Yang kedua ada Evelyn Tanza yang berperan sebagai Social Media Manager, di mana Social Media Manager memiliki tugas yaitu membuat akun Instagram dan memegang akun Instagram, mengunggah dokumentasi ke akun Instagram, ikut juga berpartisipasi dalam membungkus masker dan membagikan masker. Yang ketiga ada Ruby Shafira yang berperan sebagai Documentary Manager, di mana Documentary Manager ini memiliki tugas mengambil foto dan video sebagai bukti pelaksanaan proyek, ikut serta dalam membeli masker, menyerahkan plastik ke anggota lain, membungkus masker dan membagikan masker. Yang keempat ada Sylvia Ramadhani yang berperan sebagai feeds editor, yang memiliki tugas yaitu mengedit feeds. Selain itu, bertugas dalam membeli plastik, menyerahkan plastik ke anggota lain, membungkus masker, dan membagikan masker. Tugas untuk membungkus masker dan membagikan masker merupakan tugas untuk seluruh anggota. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risk management dalam proyek kami yaitu Goal Mask Up. Tentunya dalam proses perancangan suatu proyek, salah satu hal yang perlu diperhatikan ialah mengetahui risiko-risiko apa saja yang mungkin dihadapi suatu kelompok dalam proses dijalankannya suatu proyek. Hal yang dapat kelompok kami lakukan dalam menghadapi risiko tersebut adalah dengan membuat risk management, di mana kita menentukan risiko-risiko apa saja yang mungkin saja terjadi dengan memberikan dampak dari terjadinya risiko tersebut dan juga bagaimana cara kelompok kami mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya adalah risiko-risiko yang mungkin saja terjadi dalam pelaksanaan Go Mask Up. Yang pertama adalah masker dan plastik tidak sampai tepat waktu. Seperti yang diketahui bahwa masker dan plastik yang kami beli ini melalui salah satu e-commerce di Indonesia. Nah, tentunya itu membutuhkan waktu dalam pengiriman dengan menggunakan ekspedisi. Nah, ekspedisi yang kami gunakan ini mungkin saja dapat mengalami keterlambatan atau kehambatan. Nah, oleh karena itu dapat memberikan dampak dalam pelaksanaan Go Mask Up yang membuat kita harus mengeluarkan biaya berlebih dalam dari anggaran yang telah kami tentukan, karena kami harus membeli masker di toko yang ada di Batam. Karena seperti yang kita ketahui, masker-masker yang dijual di kota Batam mungkin saja harganya lebih tinggi daripada harga masker di e-commerce. Nah, untuk mengatasi atau menghindari hal tersebut, cara yang pertama kita lakukan adalah memesan masker dari jauh-jauh hari di e-commerce untuk meminimalisir keterlambatan yang mungkin saja terjadi. Nah, jika memang hal itu tetap terjadi, mau tidak mau kita akan langsung beli di toko terdekat atau di kota Batam. Untuk resiko yang kedua adalah Universitas Internasional Batam tidak memberikan izin untuk melaksanakan pembagian masker di universitas, yang membuat dampak pelaksanaan Go Mask Up ini tidak dapat dilaksanakan secara langsung di Universitas Internasional Batam. Nah, tentunya untuk mengatasi hal tersebut, kelompok kami itu mengusulkan untuk perpindahan lokasi dalam pembagian masker yang awalnya dari Universitas Internasional Batam menjadi pembagian masker kepada masyarakat di kota Batam. Untuk risiko yang ketiga ialah kasus COVID-19 yang meningkat drastis sehingga diadakannya PPKM total di kota Batam. Nah, dampak dari hal tersebut tentunya akan membuat pelaksanaan Go Mask Up yang bisa saja batal dilaksanakan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita akan memperkecil ruang lingkup dalam pembagian masker kita. Untuk risiko yang keempat, yaitu pembagian masker yang dilakukan membuat keramaian di sekitar lingkungan tempat pembagian masker.
Nah, dampak dari hal tersebut tentunya mungkin saja membuat pembagian masker dapat diberhentikan oleh pihak yang berwenang karena akan menimbulkan kerumunan di publik. Nah, untuk menghindari hal tersebut atau mengatasi hal tersebut, yaitu penyelenggara menjaga ketertiban dalam pendistribusian masker. Tentunya kami akan menjaga jarak, mengatur masyarakat untuk menjaga jarak dalam menerima masker yang kami bagikan. Nah, apabila hal tersebut tetap terjadi, maka kami tentunya akan memberhentikan dulu pembagian masker dan melakukan perubahan waktu pembagian masker, mungkin memberi jeda dalam pembagian maskernya. Untuk resiko yang terakhir yaitu masyarakat di Kota Batam menolak adanya pelaksanaan Go Mask Up. Nah, dampak dari hal tersebut tentunya mungkin membuat penyelenggara tidak dapat melaksanakan pembagian masker karena masyarakat tidak setuju adanya pembagian masker. Karena dapat kita ketahui juga ada beberapa masyarakat yang masih menolak untuk menggunakan masker atau tidak percaya masker ini dapat melindungi kita dari virus COVID-19 atau virus-virus yang lain. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sebagai penyelenggara tentunya juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya masker di masa pandemi. Manajemen isu. Beberapa isu yang muncul saat pelaksanaan proyek Go Mask Up ini adalah: yang pertama, Universitas Internasional Batam tidak memberikan izin untuk melaksanakan pembagian masker di universitas. Isu ini ditangani dengan memindahkan lokasi pembagian masker dari yang semulanya pada Universitas Internasional Batam menjadi masyarakat yang ada di Batam Center. Isu yang kedua adalah terdapat beberapa orang yang tidak ingin difoto untuk pengambilan dokumentasi setelah menerima masker. Isu ini ditangani dengan penjelasan mengenai tujuan dilaksanakan proyek dan tujuan pengambilan dokumentasi. Kemudian pembagian masker dilaksanakan dengan meminta izin untuk pembagian masker. Isu yang ketiga adalah cuaca di Kota Batam yang tidak mendukung, yaitu hujan. Karena pelaksanaan proyek ini dilaksanakan secara langsung oleh penyelenggara proyek, maka pembagian masker mewajibkan seluruh penyelenggara untuk turun ke lapangan untuk membagikan masker. Pada tanggal 20 Februari 2022, turun hujan di area Batam Center sehingga penyelenggara tidak dapat turun ke lapangan dan mengganti jadwal pembagian masker ke lain hari. Manajemen komunikasi. Komunikasi dalam proyek ini dilaksanakan dengan media aplikasi Line dan pertemuan tatap muka saat dilakukan pembagian masker. Manajemen pengadaan. Dalam menjalankan proyek ini dibutuhkan 35 kotak masker dengan isian 50 piece setiap kotaknya. 500 piece plastik untuk membungkus masker yang akan dibagikan, internet masing-masing anggota untuk melakukan komunikasi, dan aplikasi Canva Pro untuk mengedit video dan foto dokumentasi. Compliance Related Planning. Yang harus dipatuhi dalam menjalankan proyek ini adalah setiap masker yang dibagikan dijamin kebersihannya. Setiap bungkus masker terdapat 3 helai masker dan setiap individu mendapatkan 2 bungkus masker. Pembagian masker maksimal 100 kotak per harinya. Sekian presentasi manajemen proyek dari kelompok kami.